Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Info Kini Kekinian. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah suku Samin. Suku Samin berada di Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro. Terdapat sebuah dusun yang bernama Dusun Jepang. Dusun tersebut terletak di tengah-tengah hutan jati. Dusun itu hidup seorang kakek keturunan Ki Samin dengan seorang istri dan 7 anaknya. Kakek tersebut bernama Harjo Kardi. Mbah Harjo Kardi merupakan cicit dari Raden Surontiko yang bergelar Ningrat Jawa Raden Surawijoyo. Mbah Hardi Karjo dikenal sebagai pemimpin Samin. Samin itu sendiri bermula dari Raden Surawijoyo yang dididik oleh orang tuanya, yaitu Raden Mas Adipati Broyuningrat, untuk mengenal lingkungan kerajaan. Setelah Surawijoyo beranjak dewasa, ia mulai memikirkan penderitaan rakyat dari bangsa penjajah. Ia ingin meninggalkan kerajaan dan berbaur dengan rakyat jelata serta melawan penjajah. Hingga pada suatu hari Raden Surawijoyo keluar dari istana dan membaur dengan rakyat. Setelah keluar dari istana, Raden Surawijoyo sering merampok orang kaya bawahan bangsa penjajah Belanda, yang hasilnya diberikan kepada rakyat miskin. Pada tahun 1840, Raden Surawijoyo mendirikan perkumpulan pemuda yang diberi nama Tiang Sami Amin. Dari perkumpulan itulah muncullah istilah Samin. Samin itu sendiri memiliki arti bersama-sama membela negara. Dalam perkumpulan ini, pemuda diajarkan tingkah laku yang baik terhadap sesama. Jangan sampai melakukan hal yang semena-mena. Harus berjiwa besar, bersabar, dan harus menentang penjajah. Hal serupa juga diajarkan pada anak cucunya supaya menolak membayar pajak kepada penjajah. Tujuannya yaitu perang yang tidak dapat diistilahkan jalan masuk air, sebab perang tidak menggunakan senjata, harus sabar tapi pasti. Dengan adanya hal tersebut, penjajah menyebut keturunan Raden Surawijoyo sebagai orang-orang yang dablek, atau dalam arti Jawa yang berarti susah diatur. Sejak itulah nama Samin menjadi terkenal, meskipun tindakannya negatif, yaitu merampok. Namun merampoknya untuk hal-hal yang positif, yaitu menolong orang-orang miskin. Raden Surawijoyo memperluas daerah kekuasaannya sampai ke daerah Bojonegoro, yaitu mulai dari Kecamatan Kanor hingga perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah. Di daerah perbatasan itulah putra Raden Surawijoyo yang bernama Raden Kohar besar dan dikenal sebagai Samin Surawijoyo atau Samin Anom. Sejak saat ayahnya menghilang, Raden Kohar hidupnya morat-marit atau kacau, tanpa harta benda. Kemudian ia meneruskan ajarannya ayahnya dan merencanakan untuk mendirikan kerajaan Raden Surawijoyo atau Samin Sepuh. Setelah memiliki gagasan yang baik, Raden Kohar mulai mendekati masyarakat dan mengadakan perkumpulan di balai desa atau lapangan. Dalam perkumpulan itu Raden Kohar berpidato dalam bahasa Jawa Blora yang memiliki maksud orang Samin itu keturunan Satrio Pandowo. Prabu Puntadewa saudara tak bersedia menolong tanpa pamrih. Ajaran Ki Samin yang berkaitan dengan ilmu unduk jiwa rogo, jasmani, dan rohani mengandung 5 pesan, yaitu kehendak yang didasari usaha pengendalian diri. Dalam beribadah harus menghormati sama makhluk Tuhan, selalu introspeksi diri dan menyesuaikan dengan lingkungan. Menyadari bahwa bencana merupakan ciptaan dari Tuhan, karena berperang ada budi bahagia. Pemajaran Ki Samin tersebut merupakan senjata yang paling baik. Menyadari bahwa bencana merupakan ciptaan dari Tuhan, berperang ada budi bahagia. Ilmu ajaran Ki Samin tersebut merupakan senjata yang paling baik, karena di dalam kehidupan pasti banyak godaan. Namun masyarakat banyak yang keliru dalam mengartikan Samin. Mereka beranggapan bahwa masyarakat Samin adalah suku yang terisolir dan bisa diatur. Padahal arti yang sebenarnya yaitu Sami-Sami angin, maksudnya bersama-sama melakukan hal yang baik. Nilai religius yang dapat kita ambil adalah dari legenda asal-usul masyarakat Samin terdapat beberapa nilai religius, seperti mengajarkan kita untuk selalu beribadah pada Tuhan Yang Maha Esa dan menghormati agama lain.
Nilai moralnya, asal-usul masyarakat Samin menghasilkan kita untuk selalu tolong-menolong dan peduli tanpa pamrih. Ya, nilai budaya yang kita dapat adalah masyarakat Samin adalah masyarakat yang selalu bersama-sama melakukan hal baik, bergotong royong menuju masyarakat yang adil dan makmur, serta tidak pantang menyerah dalam melawan penjajah untuk menuju negara yang tentram. Sekian dari saya. Cerita ini diambil dari kompasiana.com.